Mungkin bagi sebagian besar dari kita, film-film horor yang ada hantunya seperti itu bakalan menjadi sebuah film yang serem ya. Terus ditambah lagi dengan sound yang tiba-tiba ngagetin dengan jump scare-nya seperti itu. Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin sebuah film tentang hantu tapi yang menghibur. Film apa ya? Let's check it out. Hello my YouTube friends, how are you today? Semuanya masih baik-baik aja ya? Ya, malam ini kita mau ngomongin tentang sebuah film yang sebenarnya bisa dibilang film ini tentang hantu. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, hantu-hantu yang ada di sini bukan ada untuk bikin serem, tapi justru itu menambahkan cerita yang sangat bagus. Ya, oke. Gue sekarang ditemanin sama Andri. Ini bakalan di luar kesukaan lu gitu kan. Andri kan lebih suka yang gore, yang horor-horor thriller gitu kan. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin sebuah drama komedi. Film ini judulnya Hello Ghost. 날씨 맑음, 느낌이 좋습니다. 꼭 죽을 수 있을 것만 같습니다. 짧은 순간이긴 하지만 호흡이 멈춰섰습니다. 또 못 죽었습니다. 그런데 저에게만 이상한 사람들이 보입니다. 병원에서 금연인 거 모르세요? 사람이 아니신가 봐요. 저기 애는 그것도 4씩이나. 캐릭터도 참 다양합니다. 여자애 환장하는 변태 할배, 오지랖 꼴초 아저씨, 허건날 울어대는 이상한 아줌마에다가 싸가지 식신 초딩까지. 여기 한 그릇 더! 아, 왜 온 건데? 네 몸뚱이가 필요할 때가 있다는 거야. 네 몸에 들락날락하면서 말하고 먹고 신따라 식성, 성격, 건강 다 바뀌는 거야. 당신들 뭐야? 내가 우스워? 재수없어 진짜! 사라지기만 했어요. 에? 보내고 나도 죽을라니까. 원하는 거 있으면 다 들어줘. 지금 뭐 하는 거예요? 도란 낮추게? 늘름 봐! 한 그릇 더? 다들 나한테 이래 진짜! 이거 얼마? 제발 좀 가! Gimana Andri? Pertama nonton film ini dapat rekomendasi dari teman sih, udah lama banget juga ini film, udah lumayan lama. Dan dia bilang, ini film oke nih, hantu. Ya pertama sih gue pikir, wah serem nih gitu. Ternyata pas baru mulai dapat seperempat cerita. Mana seremnya ini kan? Tapi karena udah terlanjur nonton, ada gue terusin. Ada gue terusin sampai selesai, dan ternyata bagus sih. Sampai sekarang pun jarang gitu. Rata-rata orang angkat film horor yang ngangkat keseremnya gitu atau jump scare-nya. Cuman ini kan family ghost. Menurut gue juga ya, kalau untuk kayak film-film horor gitu kan, apalagi yang zaman sekarang kan lebih mengetengahkan kayak dengan jump scare-nya yang kadang-kadang kelihatan agak murahan gitu kan. Sebenarnya film ini direkomendasiin sama Andri juga sih buat gue tonton gitu kan. Awalnya gue juga sempet yang nggak percaya, what gitu kan, Andri gitu nonton film begini gitu, apa jadinya gitu. Tapi ternyata pas begitu kita nonton gitu, nah itu memang gila sih, ini film yang keren gitu ya. Waktu awal-awal adegan dibuka dengan dia berusaha untuk bunuh diri gitu ya. Ternyata sedikit backstory-nya juga, ternyata dia sudah pernah melakukan usaha bunuh diri yang sebelumnya, tapi sama-sama gagal. Opening yang seperti ini sebenarnya gue langsung keingetan sama sebuah film si Annelien Barnard, apa itu yang Dead in a Week or Your Money Back gitu. Tapi itu untuk secara openingnya aja. Ternyata setelah ceritanya sudah mulai, it is a completely different story gitu ya. Film Hello Ghost ini dirilis pada 23 Desember tahun 2010. Jadi ini berarti jadi salah satu film Korea yang agak tua ya, yang kita tonton bareng gitu. Oh lama, ini lama. Tapi untungnya settingnya juga termasuk yang kayak ditonton sekarang pun masih relevan gitu ya. Iya bagusnya di situ. Jadi dia ngambil
background filmnya tuh nggak setua dengan rilisnya gitu. Iya. Jadi masih bisa ditonton enak untuk sekarang. Satu hal yang gue notice juga, ternyata waktu pertama ini scene-nya dibuka gitu, ini aktor yang ini siapa gitu, sepertinya udah lumayan familiar karena belakangan ini memang ya sekitar 3 bulan ini gue sendiri memang udah mulai enjoy dengan film-film Korea. Jadi ya aktor-aktornya sedikit banyaknya walaupun belum hafal nama-namanya tapi seenggaknya udah kenal gitu sama mukanya. Ternyata setelah ditonton lebih lanjut gitu baru oh iya ini ternyata yang jadi firefighter di Along with the Gods The Last 49 Days ya. Film ini berdurasi 111 menit. Sutradara dan penulisnya adalah orang yang sama, yaitu Kim Young Tak. Distributornya adalah Next Entertainment World. It's New. Produksinya oleh CJ Entertainment. Kalau dari segi story-nya kayak gitu, dengan awalnya kan satu hal yang gue notice ya, ini sutradaranya di sini tuh benar-benar cerdas gitu ya, ngasih tentang para pemeran-pemerannya gitu dengan secara perlahan gitu dan dengan cara yang sedikit jenaka gitu, tapi ternyata pas begitu ceritanya udah mulai ngumpul gitu dan ternyata itu revealing gitu di situ bagus banget gitu. Nah kalau menurut Andri gimana? Pertama nonton kan gue dulu bareng sama temen ya, untuk schooling pertama gue udah hampir mau ganti tuh, maksudnya ini apa nih gitu ya kan, orang awalnya pengen bunuh diri itu nggak jadi gitu kan, gagal lah. Yang salut sih sama penulis ceritanya sih, kan dia sekaligus apa sutradaranya ya. Sampai sekarang pun koreksi kalau salah, nggak ada maksud film angkat film yang seperti ini gitu. Banyak film-film horor komedi atau segala macam, cuman yang sentuhan seperti ini yang horor komedi dan family gitu itu jarang sih, dan gue sampai sekarang belum dapet lagi yang hampir sama gitu. Kenapa gue bilang ini salah satu film yang smart? Karena dari awal kita itu kayak diajak mengalir aja, ikutin ceritanya ini tentang apa gitu. Nah kemudian pas begitu mulai terkuak satu-satu, benar-benar yang wah gitu kan, itu ternyata memang walaupun awalnya dibumbui dengan kekocakan gitu, tapi mengaduk emosi gitu juga kalau menurut gue ya gitu. Nah kalau dari kacamata orang yang suka thriller kayak gitu, yang gore kayak gitu, dari pas masuk udah mulai kebuka ceritanya, udah mulai berkembang di setengah ke akhir gitu, itu baru gue ngerasa nih film menarik gitu. Awalnya juga gue udah negatif thinking kan film ini jadinya. Itu sih yang makanya gue bilang gue suka mau penulis ceritanya, karena cerita-cerita yang kayak gini liar sih. Ya inilah smartnya, memang semakin ke tengah memang dramanya semakin terasa, tapi di situ itu sudah semakin mencampur adukan emosi tadi itu yang seperti yang gue bilang ya. Kalau dari segi karakter-karakter yang ada di situ, ini benar-benar live gitu, maksudnya karakter ini benar-benar dimainkan dengan sangat bagus gitu. Yang mana tadi menurut kamu? Selain pemeran utamanya nih, itu si bapaknya, menurut gue karakter yang ya semuanya juga unik gitu, cuman dia nggak banyak ngomong, dia cuma nemenin ngerokok, cuman di ke tengah dan sampai akhir karakter itu tuh yang bikin make sense. Kalau buat gue sendiri, karakter favorit gue yang anak kecil itu ternyata di backstory-nya gitu, ketika semuanya udah terkuak dan si Sangman ini udah berhasil recall memori dia ketika dia masih kecil gitu, ternyata ini anak kecil ini dia selalu melindungi dia gitu kan. Ketika dia dibully sama orang lain, diminta uangnya gitu kan, dia yang berusaha mempertahankan, enggak ini duit ini buat beli robot gitu kan, karena si Sangman ini kan suka banget sama robot-robotan gitu ya. Jadi salah satu karakter favorit gue sih di film ini. Kalau buat gue sendiri itu sangat touching gitu ya. Ada di Baeksang Arts Awards ini Best New Director, kemudian di Festival Film Fantasia di Premier Kanada, Festival Film Korea di Paris sebagai salah satu film di Gala Presentations di Festival Film International Hawaii, memenangkan penghargaan Asia Pop di San Diego Asian Film Festival. Film ini bisa dibilang juga mungkin salah satu film yang kayak nggak ada antagonis atau protagonis ya tadi. Nggak ada. Menurut Andri gimana? Makanya gue suka sama si penulisnya itu karena dia nggak munculin karakter-karakter yang protagonis, antagonis, semuanya ya jalan gitu aja gitu. Jadi kalau kayak best momennya pas lagi dia makan minum sama si suster itu, terus si susternya nanya kan, kok ini diisi saya berbeda gitu, terus dia jawab natural aja gitu, dia jawab secara natural ini. Nah itu dia baru kebuka tuh,
memorinya ini. Iya, ya. memorinya beringat. Jadi dia kena kayak semacam trauma gitu, sindrom trauma, jadi dia lupa segalanya gitu. Saking trauma masa Iya. kecil dia gitu ya. Kan kejadian itu juga dia masih kecil banget tuh. Hmm. Dan akhirnya ya makanya si hantu-hantu itu berusaha buat ngingetin dia, makanya dia ditolong waktu bunuh diri gagal terus segala macam. Ya karena maksudnya ibaratnya si keluarga ini mau nebus lah. Mereka nggak bisa melindungi. Iya, mereka dia nggak bisa sama- melindungi dia lagi, cuman paling nggak dia bisa memulihkan memorinya kembali. Jadi gini, ini memorable moment ya kan. Menurut lo nih Mas, kan film ini banyak lah memorable momennya, yang paling klik gitu yang mana nih? Ya sebenarnya kalau buat gue sendiri adalah momen-momen ketika Sangman itu berusaha dengan sebaik mungkin untuk nurutin keinginan terakhir para hantu-hantu ini. Itu yang memang secara nggak langsung, memang dari awal kan itu ketika dia sadar bahwa mereka ini bukan manusia, dan terus si yang kakek-kakek itu kan bilang ya, Iya. yang kakek-kakek itu bilang kita bakalan pinjem tubuh lo buat sesuatu gitu kan. Nah terus ternyata setelah di tengah ya udah dia setuju untuk ya udah oke, gue merasa terganggu dengan keberadaan lu semua, ya gue ya oke lah, ayo kita lakuin keinginan terakhir lu semua gitu kan. Dengan notis jangan diganggu lagi kan ya? Iya. Nah itu kan di situ juga secara nggak langsung, secara emosi dia juga affected by them gitu kan. Seperti yang anak kecil itu suka makan manis-manis gitu kan, sedangkan dia nggak suka manis, nggak suka manis. Terus yang bapak-bapak itu yang supir taksi dia suka ngerokok, Dia enggak di gitu kehidupan kan. nyata dia enggak. Kakek-kakek suka minum, dia enggak gitu kan. Nah terus itu yang tadinya tetangganya pada kayak nggak aware sama dia gitu, tapi pas begitu pas lagi di dekat yang ibu-ibu itu, dia tiba-tiba nangis tanpa terkontrol gitu kan. Itu bagi gue itu adalah best momennya ya di film itu, karena ya gimana pun mungkin awalnya kayak kita setengah hati untuk membantu mereka gitu, tapi si Sangman ini ya terutama dia pada awalnya kan kayak terpaksa, ya udahlah yang penting lu semua pada pergi dari hidup gue gitu kan. Tapi kemudian setelah dia menjalani semuanya ya secara nggak langsung itu udah affected secara personal dia gitu kan. Itu sih bagi gue yang memorable banget ya. Iya, maksudnya kan di sini pemerannya banyak nih. Ada selain pemeran utama si hantu-hantu itu plus si si Sangman ini. Menurut nih Mas, kan ada figuran-figuran yang lewat tuh. Yang itu lama. Yang paling bagus yang mana tuh? Si bapak-bapak yang bapaknya si suster itu kalau ya, karena gimana ya, itu memang sih nggak secara langsung gitu, tapi kemudian dia menambahkan sedikit bumbu cerita terhadap si cewek, siapa nurse yang disukain sama Sangman ini. Jadi kontradiktif ya. Yang satu nggak mau, yang nggak pernah ngerasain keluarga, yang satunya malah berharap nggak dilahirkan. Ya, itu jadi akhirnya ya itu menambahkan satu bumbu lagi yang kemudian malah bikin ceritanya makin ternyata ya gitulah, berhasil mengetengahkan tentang hal kecil seperti itu, tapi sebenarnya sangat efektif gitu kalau Jadi pakai kontradiktifnya ya. Sisi satu nggak suka gitu lahir, yang satunya malah sama-sama rasa sepi sih intinya, cuman keadaannya aja yang berbeda gitu. Oke sih. Ya itu kita balik ke ini ya, ke setting gitu ya. Kan ini kan film yang 2010 gitu kan, film rilis pada 2010 gitu. Nah kalau dari segi kayak mungkin kita sedikit ngomong ke teknik ya gitu, ke kayak sinematografi kayak gitu, secara karakter structure plotnya kayak gitu, menurut Andre gimana? Dari teknik gambar sih aslinya biasa sih ini, maksudnya kadang aneh sih yang hantunya kepalanya gede. Terus sih aneh sih kalau dibilang serem enggak gitu ya kan, dibilang mau ngagetin ya nggak kaget gitu, cuma kepalanya doang yang gede gitu. Tapi mungkin itu justru menambahkan unsur komedi. Iya, dia ngambil kelihatannya aneh, cuman dia ngambil dari unsur komedinya sih. Ya itu aneh sih. Kalau mau dibikin kan bisa aja tuh si hantu dibikin rusak mukanya atau apa, cuman nggak, ini dibikin gede doang gitu. Jadi kayak karikatur aneh gitu. Oke. Tapi kalau dari secara plot keseluruhan, ini
seamless atau mungkin kayak ada agak sedikit glitch gitu? Plotnya lumayan rapi sih, jadi bos juga suka tuh sama si sutradaranya, jadi dia naruh plotnya itu urut terus rapi. Seamless gitu ya? Iya. Jadi ada si waktu jadi nggak ada yang menonjol sih dalam karakter ini, nggak ada yang, selain pemeran utamanya ya, karena si sang mana ini, cuman semuanya punya porsi yang pas sih kalau menurutku. Iya. Porsinya pas. Yang paling bagus adalah gua nggak tahu sih dia berapa pemikiran dari mana, cuman yang waktu di kantor polisi itu loh, yang waktu dia ditilang gara-gara sama dibawa ke polisi, terus dia ngejamin siapa yang mau jamin nih gitu. Cuman karena polisi nggak bisa ngejamin diri sendiri gitu, akhirnya dia nelpon si cewek itu. Nah itu porsinya pas tuh masuknya. Jadi dari situ kan si cewek juga mulai terbuka gitu, si sang mannya juga mulai ada perasaan suka. Nah itu yang buat gue mikir, ini cerdas sih, ini original. Jadi plotnya rapi gitu, terus storynya jelas gitu. Ya, dengan story yang jelas itu tadi juga bikin kita sebagai penonton juga ya ikut aja, gampang gitu. Makanya ya gue juga setuju kalau ada yang berpendapat bahwa film ini tuh benar-benar enjoyable gitu. Dari awal ya udah kita dibawa ikut gitu dengan ceritanya kayak gitu, dan ketika plot twistnya ini kebuka ya itu benar-benar yang wah gitu, itu menambahkan esensi film ini jadi makin lebih keren lagi gitu ya. Padahal awalnya gue pikir berantakan plot awalnya. Iya karena kan bunuh diri lah, inilah terus nimbulan tuh, ini apaan nih kan tumpang tindih akhirnya di tengah cerita baru dirapiin sama dia tuh. Semuanya dirapiin, nah itu baru. Nah itu yang namanya, nggak tahu sih kalau kayak gitu teknik-teknik apa gitu, cara ngebangun cerita gue juga nggak gitu ngerti. Cuman awal sih gue pikir ceritanya berantakan, cuman pas sudah mulai kebuka satu persatu, nah secara nggak langsung dia ngerapihin yang awal dia gitu, ngerapihin susunan awal yang tadi berantakan menurut gue gitu. Cast dalam film ini ada Cha Tae-hyun, Kang Ye-won, Lee Mon-soo, Ko Chang-seok, Jang Yong-nam, Chon Bo-geun, Kong Ho-seok, dan Jeong Gyu-soo. Ya, sorry ya kalau misalnya mungkin secara pelafalan belum kayak orang-orang Korea lah ya gitu. Ya kita baru-baru ini aja sih gitu kan. Jadi belum begitu paham gitu cara itunya. Kayak pesan yang bisa lu ambil dari film ini gimana? Pesannya dari awal sudah dikasih yang gitu. Maksudnya sesusah apapun hidup, jangan coba ngakhirin hidup lah. Maksudnya kan awalnya dimulai dengan adegan yang mau bunuh diri gitu. Cuman kan hidup nggak sesimpel itu gitu. Jadi ya kalau lu mau ngakhirin hidup dengan cara gitu aja ya sayang juga gitu. Jadi pesan moral di situ sih, lebih menghargai hidup sih. Ya, kalau buat gue sendiri gimana ya? Itu kan memang dia depresi berat gitu kan, karena dengan backstory dia nggak punya keluarga, nggak punya siapapun gitu ya. Ya itu sebenarnya agak sedikit kepikiran juga. Oh iya, ya udah cara kita menyikapi hidup itu sih yang penting gitu kan. Ya balik lagi lah, kalau memang kita depresi kayak gitu kan berarti kita nggak bahagia karena terlalu banyak masalah yang kita ini sendiri gitu kan. Jadi mungkin dia nggak merasa dia merasa nggak punya tempat untuk dia berbagi kayak gitu. Ya itu sih sedikit mengajarkan ke gue juga bahwa ya kita tetap butuh orang lain gitu untuk sekedar mungkin kayak mengekspresikan perasaan kita, ngebagi apa yang kita rasakan dengan orang lain gitu. Jadi ya hubungan kita dengan orang lain itu sangat penting. Jadi ya sebaik mungkin kita harus jaga gitu hubungan kita dengan orang lain gitu. Oke semuanya, itu tadi pembahasan kita tentang Hello Ghost. Ya salah satu film yang surprisingly enough direkomendasikan oleh si raja thriller kita Andri gitu ya. Menurut lu berapa rating ini mas? Rating kalau gue suka banget sih sama ini, gue bisa kasih 4 ya. 4. Kalau Andri gimana? Biasa gue konsisten dengan 3, ini gue kasih 3,5 sih. 3,5. 3,5. Wah,
ternyata malah lebih tinggi dari film-film action Iya. yang kemarin kita bahas ya. Mungkin gue orang yang terlalu kejam gitu, jadi actionnya belum memenuhi ekspektasi gue gitu. Jadi Mungkin bukan kejam ya, agak-agak picky gitu iya. ya. Ya tapi ya itulah apa, ini pendapat kita loh ya. Ah. Ya mungkin buat kalian ya bisa lain lagi gitu. I think that's fine. Itulah beauty-nya gitu lah. Apa, orang punya kebebasan berpendapat, orang punya pendapat masing-masing, ya udah, kita itu bikin semuanya jadi lebih berwarna gitu ya. Gitu. Oke, ya itu tadi perbincangan kita, perbincangan santai kita tentang Hello Ghost. Ya, buat kalian yang udah nonton ini, kalau kalian mau share tentang pendapat kalian mengenai film ini, silakan ya di bawah. Oke. Oh ya, satu lagi, gue juga pengen ngingetin nih, kalau misalnya kalian mau ada rekomendasi film apa yang harus kita tonton, please tulis judulnya secara spesifik ya. Jadi kita Iya. juga nggak ngeraba-raba gitu. Ini oke, ini gimana? Jadi ya lebih spesifik aja gitu ya, biar kita bisa lebih cepat untuk nanggepinnya kayak gitu. Gitu ya Andre ya. Iya benar. Jadi biar gampang. Okay, thank you for clicking our video, and I hope that you enjoy our video as much as we enjoy in making it. Alright, okay. Before we leave, Andre ada pesan? Biasalah. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia juga. Oke, jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Oke, ya. Thank you and see you in our next video. Bye. Bye.